pembicaraan atau telepon dengan Pak Gubernur. Itu pertama. Yang kedua, apa alasan Pak Gubernur mungkin dari aslinya kenapa memulai pembicaraan? Yang ketiga, apa konsekuensi atau hasil dengan keputusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi Lur dengan channel Abdi Negara. Gimana kabarnya dulur semua? Semoga sehat selalu ya Lur ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi ya video tentang demo ya yang bisa dikatakan salah alamat gitu ya. Ya, demo apa? Demo para pelaku pariwisata gitu ya, bisnis pariwisata yang datang ke Gedung Sate untuk meminta Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mencabut kebijakannya tentang pelarangan kegiatan study tour. Oke. Nah, sebenarnya ini sangat polemik gitu ya. Maksudnya apa ya? Bisa dikatakan ketika ini diizinkan, ini membebani orang tua gitu ya. Nah, tapi ketika tidak diizinkan, ya ada pihak yang merasa ini nggak benar gitu. Ini harus diluruskan. Siapa itu? Ya ini orang-orang yang bergelut, yang berbisnis di bidang pariwisata. Nah, lalu kita akan mencoba mereaksi dan menganalisa sedikit gitu ya. Sebenarnya ini di mana sih kesalahannya? Terus kemudian harusnya seperti apa? Dan ada apa? Gitu kan. Ada apa kok bisa terjadi demo yang sangat lumayan besar karena membuat kemacetan gitu ya. Tentu saja ini menimbulkan sebuah rasa sedikit kecurigaan kok sampai segitunya gitu. Karena logikanya study tour ini kan acaranya cuma setahun sekali lah setahu kami ya. Mungkin ada beberapa bulan yang mendekati kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, di sini kita akan mencoba membedah data ada berapakah ya kemungkinan terjadinya perputaran uang di dalam bisnis study tour itu sendiri. Dan kira-kira adakah pihak yang mengemplang atau menikmati benefit dari study tour ini? Oke Lur ya. Jadi kami meminta untuk dulur semua stay tune, menonton sampai selesai agar nanti bisa melihat ataupun ya ikut memberikan reaksi terhadap kegiatan ini. Kita lanjut video selanjutnya. Uang itu utang apa? Berpisah jalan-jalan Pak, ikut nggak ikut tetap bayar. Nah ini Mutinya siswi ikut ya, nggak? siswi yang Nggak ikut, terpaksa keluar dari sekolah karena tidak tapi tetap mampu dipaksakan harus membayar bayar uang 300. perpisahan sebesar 350.000. Karena dia malu, dia akhirnya keluar dari sekolah. Coba. Nah ini dari sisi siswa, dari siswi pelajarnya gitu ya, yang merasa ini menjadi beban gitu, karena orang tuanya orang nggak punya, gitu loh. Nah dia udah ngomong sama gurunya bahwasanya udah nggak lagi duitnya, gitu. Ini nggak tahu ceritanya bagaimana, cuman di sini dia itu memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena malu, merasa malu. Sekolah itu, Muti udah berapa bulan kerja di sini? Saya baru ini kerja sih Pak. Nah, terpaksa harus bekerja. Terpaksa harus bekerja. Ya, seperti ini Lur faktanya. Dan ini salah satu sampling, salah satu contoh dari banyaknya yang mengalami kejadian semacam ini gitu. Nah, ini adalah cuman salah satu contoh saja gitu. Kami yakin masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang mengalami kejadian serupa. Nah, ini dari sisi siswa ya atau pelajarnya ya yang terdampak ya oleh kegiatan study tour ini gitu Lur ya. Nah, kemudian ini dari sisi orang tua ya, kita mencoba untuk melihat dari sisi orang tua seperti apa keluhannya ya. Nih saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000.
Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, Untuk berapa? mencukupi total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, Pak. buat SMK 6 juta sampai 6 Karya, juta ke Bali. Pembaharuan Bekasi. Dari Warung Bekasi. Satu Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani Merasa Pak. berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru Untuk kami sudah menghentikan mengajak kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Terima kasih, Pak, Bu. makasih. Nah, langsung teratasi masalah, langsung telepon Kepala Dinas Pendidikan. Soalnya ada tuh gubernur yang katanya gubernur Aing, Bapak Aing ya Kang Deddy Mulyadi, ya tapi tidak disebut secara langsung sih, karena tidak menyelesaikan masalah katanya. Ya ini sampling dari studi kasus, studi tour gitu ya, dari versi orang tua. Kita dengar sendiri bagaimana respon dari orang tua tuh merasa sangat keberatan lur. Gitu. Bayangkan ya dari Bekasi ke Bali itu dimintain 5 sampai 6 juta dan harus dicicil setiap bulan sebesar 150.000. Mungkin bagi beberapa orang ya angka itu tuh tidak terlalu besar ya. Tapi kan tidak semua orang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama gitu. Nah, ini juga harus menjadi acuan lah gitu. Jangan kita mau menang sendiri karena gitu ya. Kalau kita lihat jumlah pelajar gitu ya yang ada di Jawa Barat itu banyak lur, ternyata lur, gitu loh. Nah ini kita bisa bayangkan bagaimana beban dari orang tua, ya kan, orang tua siswa yang istilahnya terbebani oleh biaya studi tour ini. Ya ini dari kita rilis nih ya, data itu dari data pendidikannya Dinas Kependidikan. Nah itu ada 276.937 siswa SMA, ya, 276.917. Kemudian untuk siswa SMK itu pelajar SMK itu ada 341.243. Bayangin kalau digabungin itu jadi sekitar berapa tuh? 500 ya, 600 lebih, 600.000 lebih. Nah ini kan menjadi beban yang sangat masif terhadap orang tua. Dan apalagi orang tua itu kan mungkin anaknya nggak cuma satu yang sekolah ini aja. Mungkin ada yang adik-adiknya atau ada kakaknya yang juga membutuhkan biaya sekolah. Gitu Bapakku, para pebisnis pariwisata. Janganlah kayak gitu Pak, kasihan ya. Bener nggak lur? Gitu. Nah kita ingat kata kuncinya. Nanti kita sampling ya studi kasus yang berangkat ke Bali itu biar kita tahu nih sebenarnya ada nggak sih pihak yang bermain di sini gitu kan, dan siapa kira-kira. Nanti kita akan ketahuan kok kira-kira siapa. Nah kita ingat kata kuncinya tadi ya dari ke Bali tadi ya, itu nominalnya 5 sampai 6 juta. Itu dulu ingat semua kata kuncinya itu. Kemudian kata kunci kedua kita ingat jumlah dari pelajar itu di Jawa Barat di tahun 2025 ya, untuk SMA 276.917 dan SMK itu 341.243. Nah, tapi sebelum kita membahas ini, kita akan melihat tadi kan udah dari sisi siswa udah kita lihat pelajarnya ya. Kemudian dari sisi orang tuanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi satu kesatuan tapi kita pisahkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana ini membebani. Nah, dikalikan dengan angka berapa orang siswa yang ada di Jawa Barat saja gitu kan, 600.000 sekian, dan bagaimana orang tua yang memiliki anaknya kebetulan yang study tour tuh harus ada 2 orang atau 3 orang. Bayangkan berat sekali ya. Tapi sebelum ke sana kita akan coba untuk mereaksi kira-kira nih study tour gitu ya, study tour ini ada nggak sih resikonya gitu lur ya. Nah kita lihat video selanjutnya lur. Ini viral di media sosial menunjukkan kejadian kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah bus pariwisata PO Rimba Jaya di daerah Mijen, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah bus pariwisata ini sedang membawa rombongan sekolah MAN 1 Jepara.
Peristiwa ini berawal dari sejumlah bus tersebut sedang melaju dengan kecepatan yang cukup kencang dan beriringan. Nah, kesalahannya bus-bus itu memakai jalur pengguna jalan lain dengan melaju di jalur kanan. Nah, ini resikonya. Salah satu resikonya apa? Kecelakaan lalu lintas. Jelas ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, wah itu kan apa? Musibah, betul. Nah, akan tetapi ini kan resiko dari perjalanan. Kalau kita bisa minimalisir, kita bisa kurangin, ya harusnya, ya kan, harusnya itu tidak akan terjadi gitu. Dan kebanyakan, ini bukan cuma satu kasus, banyak sekali kasus. Ini yang di Ciater, Subang. Nah, ini pelajar SMK, ya kan, rombongan studi tour lagi. Pelajar SMK, kalau nggak salah yang dari Depok ini ya. Kecelakaan kemudian Rombongan bus studi tour terlibat kecelakaan kembali terulang. Bus study tour yang membawa rombongan anak sekolah terlibat kecelakaan dengan truk Fuso di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan. Ini di Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat bus yang melaju dari arah Palembang menuju Lampung tiba-tiba menabrak truk Fuso yang tengah parkir. Saat kejadian, kondisi jalan dalam keadaan gelap dan turun hujan hingga jalan cukup licin. Truk Fuso yang terparkir juga tanpa memberikan tanda rambu. Coba ya, ini jadi resikonya juga sebenarnya banyak. Ini yang dikhawatirkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, kalau kita bicaranya ini kan teknis ya, tadi seperti kami bilang gitu bahwasannya sebelum terjadi gitu loh, sebelum terjadi kan itu harusnya ada pertimbangan gitu. Nah, salah satunya ini pertimbangan yang cukup penting. Jadi tadi ada 3 poin ya. Pertama dari versi siswa, kemudian dari versi orang tua siswa, yang kemudian dari resiko. Nah, nanti kita akan membandingkan dengan kira-kira sebanding nggak sih dengan hasil yang diambil atau value ataupun manfaat yang didapat dari kegiatan ini gitu. Nah, itu maksud kami membuat video ini supaya kita semua bisa melihat, bisa menilai, bisa bereaksi terhadap kegiatan ini gitu lur ya. Nah, jadi tadi kita sudah bisa lihat gitu video yang sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu faktor resiko jika ini dilakukan. Kecelakaan itu biasanya ya karena kelalaian, bisa karena ketidakterbukaan gitu ya. Dan kami sebelumnya mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Kami mohon maaf jika memang hadirnya video ini mengembalikan memori ya, kami sebelumnya mohon maaf. Kami doakan semoga korban-korban yang meninggal dunia ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa gitu ya lur ya. Oke, nah jadi apa sih sebenarnya pertimbangan ini, kira-kira wajar nggak Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan seperti itu gitu? Yang menurut kami sangat wajar gitu, karena dari sisi keberatannya sudah memenuhi, dari sisi resikonya sudah memenuhi, dan dari sisi jumlah atau angka orang yang harus mengeluarkan uang itu juga sudah memenuhi lur gitu. Nah, sebelum kita buka, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab yang mengemplang ya, walaupun tidak semua ya. Nah, kira-kira siapa nanti kita akan bahas setelah video terakhir ini lur ya. Oke, kita lanjut. Salah alamat, cacat logika, dan gagal analisa para pendemo hari ini di Gedung Sate. Tapi selamat tinggal nalatai, selamat ujuk. Yang memberatkan itu poin 3, hanya 1 poin ya. Yang mengatakan piknik yang dibungkus study tour itu dilarang. Oke, itu yang sangat memberatkan. Santai sambil pelan-pelan. Pada dasarnya statement yang barusan pengen dicabut. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah betul-betul study tour itu study tour? Udah dapat poinnya? Memang pada dasarnya dari mulai beberapa tahun yang lalu, kondisi di negeri kita adalah study tour membungkus kegiatan piknik. Studinya hampir sama sekali hilang. Tidak ada. Anda pernah nyusun itinerary, pernah nyusun schedule-nya. Apakah ada pola-pola bagaimana memberikan edukasi? Apakah ada pola-pola bagaimana supaya siswa kita berkembang, bertumbuh, ada value, ada nilai, ada personal development, bukan hanya sekedar hahi dan heal. Cuman main doang. Iya. Saya yakin sepertinya persentase untuk Anda paham yang ngomong barusan kecil sekali. Anda boleh teriak-teriak, misalnya sebagai siapapun ya, saya tidak bercerita bos travel yang bergaya hanya untuk hiburan, jalan-jalan dan menikmati waktu senggang. Demonya bukan buat isi perut, tapi demonya buat memikirkan bagaimana menjaga kemapanan atau bahkan kemewahan.
malu sama orang tua murid yang tukang beca, pekerja serabutan, orang yang bahkan pengangguran. Jadi maksud Akang ini mereka tuh tidak teriak-teriak. coba Jangan bandingkan mengancam gitu. untuk Jadi ada demo yang lebih demo besar itu kan lagi, untuk 10% kepentingan mereka datangnya sendiri karena gitu. rakyat Padahal Jawa harusnya Barat, memikirkan ibu-ibu, orang-orang yang emak-emak harus berkorban yang menjerit gitu. dengan adanya studi tour yang Ya, orang tua dibungkus siswa gitu, dengan orang tua piknik, pelajar itu tidak gitu. sedikit jumlahnya. Mudah-mudahan dapat poinnya. Walaupun menjelang mau tidur, tapi minimalnya ini harus tersampaikan. Tersampaikannya apa? Ketika dikasih realita, orang bebal akan tersinggung, tapi orang sadar akan merenung. Apakah yang terjadi sekarang ini di tahun-tahun kemarin betul-betul study tour atau memang sesuai dengan yang Kang Deddy sampaikan? Piknik berbungkus study tour. Tanya pada nurani Anda, layakkah Anda demo untuk nyuruh mencabut kata-kata tersebut? Kayaknya nggak layak. Realitanya memang betul. Piknik dibungkus study tour. Itu yang terjadi. Pahit memang mendengar kenyataan itu. Tapi mana yang Anda pilih? Pura-pura dicintai atau benar-benar dibenci? Lebih baik mana? Mimpi indah berkepanjangan atau menghadapi kenyataan? Dan kenyataan itu tidak mudah, tidak manis, sepahit empedu, tidak semanis madu. Adil kata Lino, Pecuramin Kasaruga Bahasa Ingat Jubata. Salam satu kopi, salam kopi Tozi dari Kopi Kita Berkawan. Bukan saya sebagai seseorang yang cabut study tour, tidak. Tapi kalau belum ada konsep yang betul-betul study tour beneran, betul-betul wisata edukasi beneran, sudahlah. Habis energi teman-teman berdemo. Udah salah alamat. Untuk urusan salah alamat di postingan sebelumnya pernah saya sampaikan. Alamatnya bukan ke Gedung Sate kalau mau berdemo. Karena kita harus urut benang merahnya dari mana, bukan Ya, salah bener. PO, bukan salah IO. Tapi Harusnya ada ya ke posisi bagian sekolah pariwisata. membebani orang tua murid terlalu tinggi, sepernya terlalu tinggi, sehingga IO jadi benteng terdepan, harga ke IO-nya murah, tapi ditekankan ke muridnya agak mahal atau cukup mahal. Nah, ini yang mau kita Indikasinya kupas seperti loh. itu, walaupun tidak semua, hanya beberapa, bisa dibilang Oknum. saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menjawabnya sampai wabarakatuh. tiduran aja ya untuk demo-demo yang ribuan Siap tadi. Kang, mantap pencerahannya. Nah itu lur, jadi kelihatan kan bahwasannya ini salah alamat. Kenapa salah alamat? Karena Kang Deddy mengeluarkan kebijakan ya kan melarang study tour untuk sekolah. Gitu. Ya, kemudian ini pengusaha yang bergerak di bidang sektor pariwisata, kenapa demonya ke Kang Deddy? Nah, pertanyaannya itu kan bis pariwisata. Berarti agenda-agenda kerja mereka itu kan ya yang berhubungan dengan pariwisata. Study tour ini salah satunya gitu. Nah, seperti yang dibilang sama Akang ini bahwasanya kalau memang belum ada konsep study tour, bukannya kita melarang, bukannya kita menghalangi, cuman pertama biayanya itu harus relate gitu loh. Ya kan harus normal lah, jangan ditambah-tambahin. Yang kedua, konsep study tournya harus bener juga gitu. Jangan istilahnya piknik tapi dibungkus study tour. Kan gitu. Nah, tujuannya apa? Value yang didapat oleh siswa apa? Gitu. Kadang-kadang yang nginep di hotel, kadang-kadang kemana gitu kan, ke museum bener tapi cuman sedikit, cuman sebentar, dan malah itu bisa diakses melalui YouTube gitu. Malah kadang dari YouTube ya lebih komplit juga. Nah, untuk mengetahui kita tuh harus punya sistem yang benar-benar pertama tidak membebani siapapun gitu ya. Nah, untuk sementara ditahan dulu karena kebijakan gubernur ini kan kalau menurut kami ya, ketika sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan, kemungkinan dicabut, kemungkinan gitu loh Lur ya. Oke, kita balik ke topik. Seperti yang kami janjikan, jadi di sini kita coba kupas data dulu ya. Kira-kira berapa sih nilai uang yang berputar di bisnis ini gitu ya. Karena ada berita tentang membongkar bisnis berkedok kegiatan siswa, muncul dugaan markup biaya study tour. Oke. Nah, jadi nanti akan ketahuan dari sini siapa kira-kira pihak yang memarkup ini gitu ya. Dan bisa jadi ada korelasinya dengan kegiatan yang kemarin. Bisa jadi. Ya kami tidak mendiskreditkan, enggak. Akan tetapi ya nanti dulur sendirilah yang menilai gitu ya. Oke, kita baca sedikit beritanya. Larangan studi tour ini bisa untuk dijadikan evaluasi bersama. Sekarang sudah banyak yang main harga. Biaya yang dikenakan pada siswa terlalu besar karena selisih keuntungannya luar biasa. Oke. Nah, ingat kata kunci tadi. Yang tadi ke Bali 5-6 juta ya kan. Nah, kemudian yang ini ada sisa
ada selisih keuntungannya. Nah, apalagi jika dikalikan dengan jumlah siswa yang ikut, ungkapnya. Pertama, ia membongkar biaya real studi tour dari Cianjur. Nah, ini samplingnya Cianjur. Tadi kan kita Bekasi yang 5-6 juta. Menuju Yogyakarta. Menurutnya dengan hanya merogoh kocek 1.350.000, 1.350.000 hingga 1.650.000 per orang, para pelajar dan pihak sekolah sudah bisa mendapatkan fasilitas hotel bintang 3 atau 4, tiket wisata serta makan sebanyak 3 kali sehari. Oke. Nah, rinciannya biaya bus 500.000. Ini per orang ya Lur ya. Hotel bintang 1 atau 2 hanya 150.000. Dan untuk hotel bintang 3 atau bintang 4 itu 300.000. Nah, untuk makan itu 300.000 dan tiket wisata 300.000. Jadi sebenarnya harga aslinya hanya 1.350.000 hingga 1.650.000. Nah, dari situ tarif yang bisa ditawarkan itu 1,5 juta hingga 1,7 juta. Tidak harus sampai 2 juta bahkan lebih. Oke, sampai sini udah mulai paham kan Lur? Ada selisih gitu. Nah, kemudian ia mengungkap harga real studi tour dari Cianjur ya ke kawasan wisata di Bali dengan durasi perjalanan 1 minggu menggunakan bus serta berlibur di Bali selama 2 hari 1 malam. Biaya realnya hanya 2,4 juta. Wow. Ya itu dari Cianjur ke Bali. Kalau dari Bekasi ke Bali kita nggak tahu berapa. Katakanlah 3 juta misalnya, lebih mahal dari Bekasi misalnya ya. Berarti kalau tadi kata ibu 5-6 juta, ada selisih 2 juta. Bayangkan. Nah ini kita studi kasus aja gitu ya. Maksudnya kita ambil rata-rata lah ya. Karena kalau 2 juta Lur itu gede banget Lur gitu. Nah kami di sini berinisiatif ya dari penjelasan berita ini juga. Nah, kita ngambil sampel kegiatan studi tour itu katakanlah selisihnya 700.000 per siswa. Kita lihat secara data ya ada berapa siswa SMA maupun SMK di Jawa Barat di tahun 2025. Nah kalau kita bicara di 2024 itu ada 273.582 siswa SMA dan 334.151 siswa SMK. Ya, angkanya nggak jauh-jauh beda. Nah, ini yang udah kita sampling dan kita hitung itu adalah di tahun 2025. Nah, ketemulah angka 276.937 siswa itu di SMA. Ya, SMK-nya 341.243 siswa SMK. Maka kalau ini kita satukan, kemudian kita ambil sampling katakan 50% saja yang mengikuti kegiatan study tour ya. Nah, ini pasti dulur semua kaget gitu ngeliat angkanya. Kita kalikan dengan gap yang tadi itu adalah 700.000 ya, itu udah paling kecil Lur. Jadi kita ambil sampel paling kecil karena tadi kita bisa hitung itu ternyata lebihnya ada 2 jutaan gitu. Ini kita ambil yang paling kecil aja. Itu 96 miliar ya, 96 miliar 927.950.000. Mohon maaf kalau ini kami salah ngitung, tapi ini hasil yang kami kalkulasikan dengan asumsi siswa SMA yang ikut itu hanya 50% saja. Nah, setengahnya. Ini angkanya, bayangkan, dan itu gapnya kita ambil yang paling kecil, yakni 700.000. Bayangkan kalau benar ternyata 2 juta gapnya. Berapa uang yang? Ya, 96 miliar itu bukan angka sedikit. Ini dari SMA. Sekarang kita buka yang SMK. SMK itu ada siswanya sebanyak 341.243 siswa. Kita ambil sampelnya 50%-nya saja yang ikut study tour. Berapa kira-kira yang uang berputar di sana itu 119 miliar 435 juta 50.000. Wow. Ngeri ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan Lur ya. Nah, 96 sampel aja ya, 96 miliar ya, 96 miliar kita ambil kepalanya aja ditambah 119 miliar. Berarti dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 215 miliar. Ini kepalanya aja mungkin lebih. Dan ini tadi kita ambil gap itu hanya 700.000 yang terendah.
Gokil nggak Lur? Paingan bapak aing mah kekeh gitu kan. Siapa sih kira-kira yang menikmati markup ini gitu? Ya pertanyaannya itu jawabannya sangat sederhana gitu. Kalau kita mau mengetahui siapa pihak ya yang menikmati ya dalam tanda kutip gitu ya dalam kasus ini, ya kita melihat aja siapa yang terdekat dengan orang yang mengeluarkan uang gitu. Maksud terdekat tuh gini kan siswa. Jadi kan sini ada 4 unsur ya. Pertama dari pihak siswa dengan orang tua siswa, pihak sekolah ya. Kemudian yang kedua pihak sekolah, yang ketiga IO, dan yang terakhir itu adalah pelaku pariwisata travel gitu. Nah, yang mengeluarkan uang siapa? Ya, siswa dan orang tua siswa. Terus siapa yang terdekat? Ya kan mereka yang ngumpulin uangnya. Jadi nanti di sini tuh ada kong kali kong gitu. Nah, berarti sisanya ini ya kita tuh makanya kita bilang kita nggak bisa menyalahkan orang yang berbisnis di pariwisata, travelnya gitu. Makanya Kang Deddy mengeluarkan kebijakannya kemana? Ke sekolah gitu. Paham sampai sini Lur? Nah, jadi jangan heran kalau banyak gitu kan orang-orang kalau udah studi tour ini menjadi semacam apa ya? Wah, ini tuh jadi kehilangan duit gede gitu. Nah, paham ya Lur ya? Oke? Nah, jadi ini kami nggak perlu mengupas terlalu dalam. Kami yakin dulur-dulur semua udah pasti sangat bisa menelaah, sangat tahu dan sangat paham. Dan kami berharap sebelum ada konsep study tour yang benar-benar real, yang murah, bahkan kalau bisa gratis gitu ya. Nggak pun gratis tapi nggak membebani lah. Contoh misalnya ke Bali, ya cuman bayar 200.000, 300.000, ya boleh gitu kan. Siapa yang mau ngambil? Ya entah caranya disubsidi atau bagaimana. Tapi kalau udah sampai jutaan dan kita tahu itu uang di markup dan harus dipaksakan bahkan anak sampai keluar sekolah, wow mohon maaf. Karena ini membebankan masyarakat. Nah impact dari sini adalah orang tua siswa yang tidak mampu dan memaksakan dia harus berhutang. Nah hutang itu kan berbunga dan akan menjadi beban. Itu salah satu yang dipikirkan oleh Kang Deddy. Yang kedua, iya kalau anaknya cuma 1 yang ikut study tour. Kalau ada 2, ada 3, bayangkan Lur. Ya, walaupun kita tidak bisa pukul rata, ya nggak semua kasus seperti ini. Cuman kita ambil kasus yang relevan lah, yang relate lah gitu ya. Nah, dengan kejadian ini maka ini tuh sangat luar biasa. Ya kami tuh sangat mendukung kebijakan Kang Deddy dalam hal ini gitu. Karena kami sebagai orang tua dari pelajar, dari siswa-siswi itu ya sangat terbantu gitu loh. Karena ya memang kan kita lihat zaman sekarang lagi sulit gitu kan. Lagi susah Lur, jangan ditambah susah gitu. Nanti pulang dari sana apa benefit yang didapatkan? Yang ada ninggalin hutang, yang ada menjadi beban gitu loh. Ya ini mohon maaf sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya ini hanyalah opini kami, pendapat kami berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan seperti yang saya katakan ya kan, siapa pihak yang kira-kira menikmati markupan dari uang gitu kan, dari uang study tour ini, ya dulur semua sudah bisa menebak siapa. Seperti saya bilang dulu tadi, ya dimanapun biasanya yang terdekat dengan orang yang mengeluarkan duit. Contoh kayak kita nih di perusahaan, kita mau order nih, ada purchasing barang ya kan, ke sebuah tempat. Dari tempat yang kita pesan itu harganya paling cuma 10.000, tapi kita harus bayar 15.000. Siapa yang menikmati 5.000-nya? Nah itulah kurang lebih seperti itu. Nah masalahnya ini adalah di dunia pendidikan, di mana pendidikan ini kan adalah tempat kita mendapatkan ilmu, pengetahuan gitu, bukan malah untuk membuang-buang uang gitu ya Lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas fakta ataupun data yang masih belum tepat. Kami juga menyarankan kepada dulur semua berharap agar memberikan komentar dan reaksi yang tidak mendiskreditkan siapapun, tidak menyinggung siapapun, dan juga tidak membuli siapapun ya Lur ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.